Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama, selamat datang di pelajaran operasi teknik kimia 2 kelas 12 kimia industri. Selama 1 tahun ke depan kita akan belajar proses-proses operasi teknik kimia. Ada 9 proses nanti yang akan kita pelajari. Salah satunya adalah distilasi sederhana. Ada 9 apa saja? Yang pertama distilasi sederhana, kedua distilasi kolom, kemudian penukar panas, penukar ion, evaporasi, kristalisasi, filtrasi, dan dryer. Mohon maaf kalau saya nanti agak cepat menerangkan karena masih gratisan. Nanti ada beberapa bagian. Jangan khawatir, powerpointnya nanti akan saya share, tapi untuk video mungkin nanti dipotong-potong ya. Oke, apa sih yang kita pelajari di distilasi ini? Ini yang akan kita pelajari materi pokoknya. Yang pertama adalah pengertian, prinsip, fungsi distilasi, kemudian konsep pemisahan dengan distilasi, peralatan distilasi sederhana itu apa saja, bagaimana pengoperasian peralatannya. Nah, oke, langsung aja kita masuk ke materi pertemuan 1. Sebelum pertemuan ini sebenarnya minggu lalu kan saya sudah share sebuah gambar, kemudian saya kasih beberapa pertanyaan ya. Ini gambarnya. Gambar apa sih Bu? Ini adalah gambar panci berisi air ya, kondisinya itu dia panci berisi air kemudian dipanaskan. Pertanyaan saya adalah apa yang terjadi pada air apabila dipanaskan jika tutupnya dibiarkan terbuka, yang kedua tutupnya dipasang. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, kalau misalnya airnya itu diganti dengan yang lain, saya ganti dengan sayur sop, kemudian saya ganti dengan larutan gula, kemudian saya ganti dengan etanol air, apakah komponen-komponen itu akan menguap secara bersamaan atau ada yang lebih cepat? Kemudian pertanyaan ketiga, siapa atau apa sih yang mendasari suatu komponen itu bisa lebih mudah menguap dibanding yang lain, gitu kan ya? Nah, kalian sudah mengirim jawabannya ke saya, sudah saya baca, sudah saya koreksi. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Pertanyaan pertama, apabila panci tersebut dipanaskan, apabila air dalam panci tersebut dipanaskan, apa yang terjadi? Jawaban kalian sudah betul 100%. Air tersebut akan mengalami kenaikan suhu. Kenapa? Karena menyerap kalor dari kompor. Jadi yang mulanya tadi mungkin suhunya suhu ruang, dia lama-lama akan naik. Setelah naik suhunya, maka dia akan menguap. Nah, setelah menguap, lama-kelamaan dia akan mendidih. Nah, pada saat ini, apabila tutup panci dibiarkan dalam maksudnya panci dibiarkan dalam keadaan terbuka, tidak tertutup, yang terjadi pada uap air itu, uap airnya akan lepas ke udara. Ya, uap airnya akan lepas ke udara. Yang kedua, kalau misalnya tutup pancinya saya pasang, maka yang terjadi adalah uap air itu akan terperangkap di dalam panci. Kemudian kalau sudah terperangkap, apa yang terjadi? Nah, pertanyaannya kan berlanjut. Yang terjadi ternyata uap air tadi akan menjadi jenuh, kemudian dia akan mengembun. Nah, kalian kalau misalnya sudah pernah masak air sampai mendidih, kemudian ditutup, kamu buka tutupnya, apa yang kamu lihat di dalam tutupnya, tutup panci tadi? Pasti di situ kan ada titik-titik air, itu namanya kondensat. Atau kalian selama ini kalau menyebut embun, nanti untuk selanjutnya kita sebut itu sebagai kondensat. Itu akan ada, kalau misalnya sudah jenuh, dia akan turun lagi, akan cair lagi menjadi air, kembali lagi ke fase cair. Proses itu namanya kondensasi ya, atau pengembunan. Oke, sudah paham? Yang kedua sekarang pertanyaannya, kalau misalnya isi panci saya ganti dengan sayur sop, apakah komponen-komponen dalam sayur sop itu akan menguap bersamaan? Nah, kalau yang pertama tadi isinya air saja satu komponen, tapi kalau ini saya ganti dengan beberapa campuran ya, beberapa komponen. Kalau sayur sop kan itu ada air, ada sayuran, ada bumbu-bumbu. Apakah mereka itu akan menguap bersamaan? Apakah larutan gula, di mana ada gula, ada air, itu apakah menguap bersamaan? Atau campuran etanol air, apakah mereka menguap bersamaan? Jawaban kalian sudah betul, tidak. Pasti ada salah satu komponen yang lebih mudah menguap dibanding komponen yang lain. Komponen apa saja? Kalau sayur sop yang menguap terlebih dahulu adalah air. Kalau larutan gula yang menguap terlebih dahulu adalah air. Kalau dua-duanya tadi kan ada campuran antara padatan sama cairan. Nah, sekarang kalau misalnya cairan sama cairan seperti etanol air, dua-duanya itu sama-sama cair, sama-sama jernih, tidak berwarna, dicampur jadi satu pun kita tidak bisa melihat perbedaannya.
Apakah mereka menguap bersamaan? Tidak, ternyata yang menguap terlebih dahulu adalah etanol. Nah, sehingga muncul pertanyaan ketiga, sebenarnya apa yang mendasari antara satu komponen itu bisa lebih mudah atau bisa lebih lambat menguap dibanding komponen yang lain? Jawaban kalian 80% mengatakan titik didih, dan 20% tidak tahu jawabannya apa, ngawur, yang jelas salah. Nah, titik didih jawaban kalian. Apakah betul jawaban kalian? Mari kita cek. Oke, lanjut, kita skip aja ya dengan pertanyaan kemarin. Nah, sekarang langsung kita ke definisi distilasi. Nah, tadi kan prosesnya dipanaskan, kemudian menguap, kemudian uapnya terkondensasi. Nah, itu ternyata masuk ke proses distilasi. Jadi proses distilasi atau penyelungan adalah suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap atau volatilitas bahan. Kenapa tidak berdasarkan perbedaan titik didih? Nah, itu kurang tepat. Jadi kalau kalian jawab distilasi adalah pemisahan bahan berdasarkan titik didih, kurang tepat. Yang betul, yang lebih tepat adalah pemisahan bahan berdasarkan kemudahan atau kecepatan menguap atau volatilitas bahan. Ya, volatilitas bahan yang tinggi suatu bahan dia maka memiliki titik didih yang lebih rendah sehingga lebih mudah menguap. Mengapa? Menguap itu tidak perlu menunggu mendidih. Ya, diingat-ingat. Buktinya kalau misalnya kalian mencuci baju nih ya, mencuci baju kemudian kalian jemur, lama-kelamaan kan akan kering. Kenapa kok kering? Ya karena airnya menguap. Nah, pada saat menguap itu apakah suhu di sekitar baju kalian itu 100 derajat Celcius? Tentu tidak kan ya? Oke, ya perlu diingat itu. Yang kedua, dalam penyelungan campuran zat dididihkan sehingga menguap dan uap ini kemudian didinginkan kembali ke dalam bentuk cairan. Kalau misalnya tadi tutup pancinya saya biarkan terbuka, uapnya lepas, itu namanya bukan proses distilasi. Ya, jadi pada proses distilasi setelah dididihkan uapnya setelah dididihkan akan menguap. Nah, uapnya ini akan dikembalikan lagi ke dalam bentuk cairan, diambil, itu namanya proses distilasi. Kalau uapnya nggak ditampung bagaimana? Bukan proses distilasi. Bisa saja itu masuk proses-proses lainnya, bisa evaporasi, bisa kristalisasi, bisa pengeringan. Ya, jadi misalnya larutan gula saya panaskan, airnya akan menguap. Ya, kemudian mungkin dong saya menampung airnya buat apa? Jadi yang dipentingkan kalau misalnya produk bawahnya itu namanya bukan proses distilasi, karena justru untuk proses distilasi yang biasanya dipentingkan adalah produk atas atau produk uapnya. Zat yang memiliki titik didih lebih rendah akan menguap terlebih dahulu. Mengapa? Zat dengan titik didih lebih rendah dia lebih volatil atau volatilitasnya lebih tinggi. Bisa dipahami ya? Untuk materi ini nanti silakan kalian pelajari lagi di PowerPoint-nya. Nah, sekarang prinsip distilasi. Dalam distilasi, campuran zat dididihkan sehingga menguap dan uap ini kemudian didinginkan kembali dalam bentuk cairan. Ingat, jadi uapnya harus didinginkan kembali dalam bentuk cairan. Kalau uapnya dibiarkan dia sebagai uap kemudian dibuang, dilepas, bukan proses distilasi. Zat yang memiliki titik didih lebih rendah akan menguap terlebih dahulu. Ini diulangi lagi ya. Yang ketiga, model ideal distilasi didasarkan pada hukum Raoult dan hukum Dalton. Kita akan pelajari lebih lanjut tentang ini. Yang keempat, pemisahan didasarkan gejala bahwa bila campuran cair ada dalam badan setimbang dengan uapnya, komposisi uap dan cairan berbeda. Misalnya begini, awal tadi kita ambil contoh etanol air, etanolnya 100 gram, airnya 100 gram, kita campur, jadinya 200 gram kan ya. Karena 100 per 200 itu 50%, maka bisa kita katakan komposisi cairannya itu 50% etanol, 50% air. Nah, setelah dipanaskan, maka yang etanol ini kan akan menguap terlebih dahulu. Menguap itu artinya apa? Sebagian massa etanol itu akan ke atas, sehingga yang di bawah ini berkurang. Kalau berkurang, yang air tetap 100 gram, misalnya yang menguap etanolnya 50 gram, maka yang tertinggal di sini kan udah 50. Sehingga total airnya ini, total cairannya hanya 150. Sehingga komposisinya nanti berbeda. Nah, uapnya tadi yang mula-mula 0, karena ada etanol, maka dia akan berbeda lagi komposisinya.